Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya di tanggal 24 Mei 2025, di hari Sabtu pagi menjelang siang ini, Allah masih mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya insya Allah diberikan panjang umur dalam keberkahan insya Allah. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqamah, senantiasa dimudahkan dalam setiap urusan kita, dimudahkan dalam setiap problematika kita, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Dan apa yang kita pelajari dari majelis ilmu ini, yaitu tadabbur Al-Quran, menjadi bukti nyata bahwa kita ingin terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ingin Al-Quran menjadi penyelamat kita, baik dunia sampai akhirat nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita hari ini akan belajar bersama, yaitu untuk surat Al-Lahab ya. Ada juga yang menyebut namanya surat Al-Masad atau surat lainnya yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah biiznillah. Baik, terima kasih yang sudah hadir dan kita akan melanjutkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka Al-Qur'annya langsung saja atau boleh melihat langsung dari tampilan layar ya yang sudah kita share di sini. Kita akan coba membaca terlebih dahulu, identify bacaan. Mungkin jadi apa yang sudah kita hafal perlu ada perbaikan dari bacaan ya. Kita langsung coba baca di surah Al-Lahab. Mohon izin untuk membacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa mur'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, ini bacaan standar ya, berharap mudah-mudahan kita lebih baik lagi untuk bacaan baik dari segi makhraj ataupun sifatnya. Kita fokus di ayat yang pertama. Kesalahan umum yaitu lupa untuk penggunaan tasydidnya. Maka kita perhatikan di sini, kita ulangi lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di sini ada tasydid yang pertama ya. Tabbat. Kalau di awal kita tahan, maka di akhir pun juga harus ditahan. Kemudian danya ini karena bertemu hamzah maka dipanjangkan dengan panjangan maksimal, bisa 4, 5 atau 6. Kalau untuk bacaan santai kita baca 6 harokat, ini panjang sekali.
Kemudian watab ditahan ya, hanya di ayat yang pertama saja, tidak boleh langsung dipantulkan. Watab, bukan watab, salah. Karena apa? Ada tasydidnya. Kita ulangi ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi watab. Watab ditahan baru dipantulkan. Ya, karena ada tasydid. Nah, selain ayat pertama, maka tidak ada tasydid, maka langsung dipantulkan. Kita masuk ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma sama dengan yada, panjang sekali karena bertemu dengan hamzah. Dalam hukum tajwid namanya yaitu, ada yang tahu, mad jaiz munfasil. Kemudian huruf ghain tidak ditahan ya, agna salah. Tidak juga mantul ag salah, tapi dialirkan. Ngalir dia. Ya. Kemudian posisi sudah isti'ala menjadi gha. Menjadi bukan ga ya, tapi gha. Ngalir dan menebal. Ma naik ke atas karena dia isti'ala kemudian dialirkan. An bukan an ya, anhu maluhu wa ma kasab. Hu-nya ini namanya apa? Matsilah. Hak dhamir sebelum sesudahnya hidup maka berhak dipanjangkan. Ya, 2 harokat saja karena yang setelahnya bukan hamzah. Kasab langsung dipantulkan, berbeda dengan ayat pertama tadi. Baik ya, sambil menyimak dan langsung dipraktikkan dari rumah masing-masing. Ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Ya huruf shad, bukan sin ya. Kalau sin itu cirinya sa sambil senyum. Tapi shad ini tidak senyum. Sayasla naran dzata lahab. Anda rasa mudah? Panjangnya sama, la nara za, 2 harokat semua. Kemudian yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hu sama dengan maluhu tadi, dia maksilah sughra ya, karena bahasa sebelum dan sesudahnya huruf hidup, maka dibaca 2 harokat. Mim yang bertasydid maka dia hukumnya gunnah yang dipanjangkan, nggak boleh buru-buru. Seperti yang kita pelajari di surat An-Nas. Wa imra'atuhu bukan ham ya. Lahab ini ha. Termasuk juga hatab, tipis dan bersih. Hammalatal hatab. Kemudian ayat terakhir, fi jidha sama. Fi jidha hablum mim masad. Ada dengungan di sini karena ini idgham bi gunnah, masuk dan dengungan dua-duanya ya. Hablum mim masad. Baik, mudah-mudahan apa yang kita simak ini menambah wawasan dan juga bisa memperbaiki bacaan kita. Baik, barakallahu fiik. Mohon izin kita lanjut muqaddimah dulu ya. Kita lanjut muqaddimah dari apa yang kita baca sebelum kita nanti mengartikan baik per kata ataupun per ayat, kemudian kita mengambil ibrah yang paling utama di tiap ayatnya ataupun secara globalnya. Jadi kita mulai muqaddimah terlebih dahulu. Ada apa dengan surat ini? Kemudian nanti kita maknai per kata. Setelah kita maknai per kata, kita maknai pendalaman tadaburnya per kata, kemudian tadabur per ayat, kemudian tadabur secara global. Baik. Kita awali muqaddimahnya dengan penamaan surat ini. Kenapa atau apa saja nama dari surat ini? Tadi sudah kita sebutkan namanya, yang pertama adalah Al-Lahab. Pertama disebut surah Al-Lahab. Kenapa? Karena
sebagaimana umumnya surat-surat lainnya, karena di antara ayat-ayat tersebut terkandung kata lahab. Ya, di surat apa di ayat yang ketiga ya. Ya, di ayat ketiga apa? Ini kita baca tadi apa? Nih, sayasla naran dzata lahab. Maka disebut surat lahab. Baik, itu yang pertama. Nah, dalam konteks ini menunjukkan kepada azab yang pedih di neraka. Nanti kita akan lebih mendetail di dalamnya. Jadi apa makna lahab secara konteks tekstualnya ataupun secara pendalaman maknanya. Tapi nggak apa kita sebutkan kenapa disebut lahab. Pertama karena disebut di ayat ketiga, yang artinya adalah nyala api yang besar dan berkobar hebat. Itu namanya lahab. Kalau api saja berarti nar. Tapi kalau sudah membesar, maka disebut namanya lahab. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan makna yang kedua. Surat ini disebut surat Al-Masad. Baik, mohon izin ya, suara gunung ya. Oke, dibantu mute. Yang kedua namanya surat Al-Masad. Kenapa? Karena terkandung kata masad di akhir surat ya. Fi jidha hablum min masad. Nah, masad ini karena kalimatnya ada di akhir surah. Tentu berbeda ya dari surat sebelumnya yang kita sebut Al-Ikhlas. Ikhlas itu nggak ada dalam semua ayatnya. Tetapi sudah kita bahas di pertemuan lalu kenapa disebut surat Al-Ikhlas. Baik, kita lanjut lagi Al-Masad. Karena kata masad ada di akhir surah. Yang artinya adalah serat kasar. Serat kasar. Ya, bisa dari sabut kelapa, bisa dari pohon kurma, atau bahan lainnya yang keras dan menyakitkan jika dijadikan tali. Ya, jadi masad itu gambaran sebuah serat. Ya. Serat sabut kelapa atau pohon kurma itu kan kasar. Ketika dijadikan tali maka akan menjadi tali yang keras dan menyakitkan ya. Tapi itu pemaknaan yang kedua atau nama yang kedua. Ada nama yang ketiga. Tapi ini ya lanjutan. Sebagian ulama maksud juga bisa dimaknai api yang teranyam seperti tali. Tapi itu nanti. Makna yang ketiga atau surat yang ketiga, nama surat ini yang ketiga adalah disebut surat Tabbat. Ya, diambil dari kata pembuka Tabbat yada, yang artinya binasalah, hancurlah, rusak total tanpa sisa. Ya, tabat itu binasa dan tidak tersisa. Kenapa disebut tabat? Itu gambaran bahwa kutukan Allah pasti terjadi dan sejarah mencatatnya. Nanti kita akan bahas makna secara mendetail dari kata tabat. Jadi itu ada 3 penyebutan nama surat ini. Bisa apa? Surat Al-Lahab, kemudian Al-Masad, ataupun surat Tabat. Baik, ini ya. Rangkumannya Al-Lahab artinya nyala api yang besar ya. Nah, makna secara mendalamnya adalah azab neraka dan ironi nama Abu Lahab. Karena Abu Lahab juga disebut Lahab juga itu. Nanti kenapa ini kok ada Lahabnya 2 nanti kita sebutkan. Ya, dalam surat itu ada penyebutan Lahab yang pertama namanya Abu Lahab itu sendiri. Lahab yang kedua diartikan sebagai nyala api yang besar. Nah, kenapa disebut kok sama nanti kita bahas di akhir. Yang kedua apa? Al-Masad artinya tali sabut yang kasar. Nah, ini azab bagi istri Abu Lahab ini. Nah, konteksnya adalah azab yang Allah berikan kepada istri Abu Lahab dan kehinaan di hari akhir. Bagaimana itu terjadi nanti akan kita bahas nanti. Kemudian penyebutan nama yang ketiga adalah tabat artinya binasa. Itu adalah doa kehancuran yang menjadi kenyataan. Baik. Kita lanjutkan mukaddimahnya. Mengapa surah Al-Lahab sangat penting? Ya, kita pelajari hari ini. Kenapa harus belajar dan memperdalam ayat yang surat ini karena kita rasa sangat penting. Ada beberapa poin. Pertama, karena dalam surah Al-Lahab itu mewahyukan kebinasaan musuh Allah dalam kehidupan dunia. Biasanya binasa itu di akhirat, tapi Allah sebutkan ini binasanya sebelum mati udah binasa. Nah, ini sangat penting. Itu satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyebut nama seorang tokoh. Ya, biasanya secara umum. Ya, biasanya yang disebut secara langsung tuh nggak ada, kecuali ya di sini. Binasa biasanya kaum, ya atau negeri kan gitu kan.
Tapi kalau individu, ya di surat ini. Makanya sangat unik. Yang mana dia apa? Seorang tokoh penentang dakwah Islam dan mengabarkan kebinasaannya. Padahal orangnya masih hidup, tapi langsung disebut binasa. Yaitu Abu Lahab, paman Nabi sendiri ya. Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menunjukkan konsistensi dakwah sejak awal. Jadi surat Al-Lahab ataupun Al-Masad ataupun Tabbat ini itu diturunkan di Mekah. Dan menunjukkan bahwa sejak awal dakwah Islam, Al-Quran telah secara terbuka menghadapi penentangan dengan hujah dan keberanian. Ya, dari awal turunnya sudah ditantang dan bersamaan itu Al-Quran secara terbuka ya berani mengambil penentangan kepada mereka yang menentang dakwah tersebut. Ini menunjukkan nama konsistensi dakwah dari awal turunnya ayat ataupun surat tersebut. Kemudian di antara yang lain adalah bukti kerasulan Nabi. Ya, ini yang unik nih. Ya, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi, mohon maaf ini kok belum saya ubah nih. Saya ganti dulu nih. Belum, mana tadi ya? Daripada saya salah nih ya. Al-Lahab. Nah, biar nanti nggak salah. Kelihatan ya, ya? Kenapa penting? Ini menjadi bukti kerasulan Nabi. Nah, ini ya. Surat ini merupakan salah satu mukjizat ilmiah dan historis. Secara ilmiah dan secara sejarah. Karena menentang Abu Lahab selama lebih dari 10 tahun hidup setelah turun ayat ini. Ya. Jadi ditunggu nih Abu Lahab ya. Setelah ayat ini surat ini turun, lebih dari 10 tahun Abu Lahab ini masih sering mendengar surat ini turun. Nah, bayangkan di sini. Abu Lahab tidak pernah berpura-pura beriman. Betul-betul kafir yang sejati gitu kan. Ya minimal munafik dikit lah. Munafik dikit nggak mau dia. Bayangkan ini. Ini keunikannya. Seandainya saja dia berpura-pura beriman gitu loh. Cukup sekali saja mengucapkan syahadat. Maka surat Lahab ini batal kemukjizatannya. Ya. Jelas nih Bu ya? Kalau seandainya, kalau boleh berandai-andai, ketika awal surah Lahab ini turun dan ditunggu nih, ya, Abu Lahab itu masih hidup kurang lebih dari 10 tahun setelah turunnya ayat ini. Selama 10 tahun itu kan masih panjang itu. Sekali saja dia berpura-pura gitu loh, beriman. Maka bisa dipastikan ya semua Al-Qur'an itu batal. Karena satu rusak semua. Tapi kenyataannya sampai mati pun Abu Lahab tidak pernah beriman atau pura-pura beriman. Nah, ini keunikannya nih. Ya, keunikannya yang harus kita ketahui dari surat Lahab ini. Gitu kan. Baik, bahkan Imam Qurtubi menyebutkan wahiyya min awdhahil ayati ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menjadi tanda bukti yang sangat konkret akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang konkret. Falau nataqa Abu Lahab bi kalimah islamin kadiban, seandainya saja Abu Lahab berbicara mengaku satu kalimat tentang keislaman meskipun dia pura-pura, meskipun dia dusta. Aku beriman tapi dalam hati dusta. Seandainya ngomong sekali la asqata sidqa nubuwatihi, akan jatuh itu, akan gugur kenabian Nabi. Risalah Nabi langsung gugur. Karena surat ini apa? Mengutuk, membinasakan Abu Lahab yang masih hidup. Nah, ini unik kali ya. Walakin qaddarallahu ayyamuta ala kufri, tetapi sudah Allah takdirkan sampai dia mati tetap dalam kondisi kafir. Subhanallah. Subhanallah, ini uniknya, ini unik sekali nih. Maka ini sangat bagus untuk kita telah lebih mendalam ya tentang surat Lahab ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, kita lanjutkan. Apa sebab turunnya? Nah, ini sebab turunnya ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, jadi awalnya Rasulullah SAW itu berdakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi.
Ya. Kemudian ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka kala itu langsung beliau naik ke Bukit Sofa. Ya, yang pernah haji umroh pasti tahu Sofa, tapi gambarannya nggak seperti ini. Ya, naik lift, ada liftnya kan itu enggak. Dulu ya namanya bukit itu. Di tempat yang tinggi untuk mengumpulkan kaumnya. Ya. Dan kala itu beliau memanggil kaumnya, ini saya artikan saja, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ketika kaumnya sudah kumpul, Nabi menyeru kepada semua yang hadir kala itu, termasuk Abu Lahab. Beliau bersabda, Aro'aitukum Aro'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughaira alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapatmu wahai kaumku, ya. Kala itu seluruh di hadapan siapa? Kafir Quraisy. Kalau hari ini aku beritahukan kalian bahwa di belakang lembah ini ada musuh yang sedang naikin kuda ingin menyerang kalian. Apakah kalian percaya ucapanku? Masya Allah. Jawaban serentak kala itu, ma jarabna alika kadziban qat. Kami pasti percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah menemukanmu dusta. Bayangkan, kalau sekarang itu ya, nggak ada orang seperti ini. Ya, kamu percaya sama aku nggak? Nggak percaya kan itu. Bahkan sekelas kiai pun ya hari ini banyak dosanya gitu kan. Ya nggak semua, tapi bahkan ucapannya sulit untuk dipegang kan gitu. Karena kita nggak maksum gitu, kita nggak terjaga. Tapi Rasul ya dari sebelum diangkat ke Nabi aja sudah disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka kala itu Rasul bersabda lagi, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka ketahuilah aku diutus oleh Allah memberikan peringatan kepada kalian tentang datangnya siksa yang sangat pedih. Nah, baru ketika Nabi mengucapkan wahyu yang Allah berikan untuk menjadi utusan memberikan peringatan tentang datangnya siksa, muncul Abu Lahab langsung berkata, nih kalimatnya, tabban laka alihada jama'tana. Binasa kamu wahai Muhammad, apakah gara-gara ini kamu mengumpulkan kami semua? Ucapan yang luar biasa. Maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung dijawab oleh Allah dengan surat tabbat yada. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti telah betul-betul binasa. Nah, ini luar biasa ini ya. Ini sebab turunnya surat Al-Lahab. Baik, kita lanjutkan. Siapa Abu Lahab ini? Kita kenalan dulu nih ya. Tokoh kita yang ada dalam surat ini ya. Kita harus kenal dulu ya. Ya. Dia nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Uzza. Abdul itu hamba, Uzza ya salah satu nama berhala. Jadi hambanya Uzza, bukan hamba Allah. Ya, berbeda dengan bapaknya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau ini Abdul Uzza. Baik. Beliau adalah paman Nabi karena apa? Lah ini kan saudaranya Abdullah kan gitu kan. Tetapi sangat memusuhi dakwah Islam. Siapa itu? Abu Lahab ya, nama aslinya Abdul Uzza. Dikenal karena kasar, sombong dan fanatik terhadap berhala. Namanya juga Abdul Uzza ini kan. Ya, dia hambanya Uzza, hambanya berhala. Kemudian diberi julukan Abu Lahab. Ya. Beda dengan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya Abdul Hakam dia, ya. Hakam, orang yang bijaksana. Kalau ini Abdul Uzza. Nah, diberikan titel atau julukan Abu Lahab karena wajahnya merah menyala atau karena sifatnya yang pemarah seperti api. Sehingga punya panggilan Abu Lahab. Ya. Baik, nanti kita akan bahas tentang Abu Lahab di penjabarannya. Ini masih muqaddimahnya. Nah, dia punya istri namanya Ummu Jamil. Panggilannya Ummu Jamil ya. Ibunya Jamil. Ya. Nama aslinya Arwa bintu Harb. Dan dia masih saudaranya Abu Sufyan.
Keduanya, baik Abu Lahab, Abul Uzza, dengan Ummu Jamil istrinya atau Arwah bin Harb ini aktif menghina, menghasut dan menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkenal ya, ada Ummu Jamil itu suami istrinya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abdullah Uzza bin Abdul Muttalib. Baik. Sekarang setelah kita mengetahui turunnya ayat dan surat tadi, kira-kira apa hikmahnya? Secara umum, nanti kita perdalam lagi ya. Kita ambil beberapa poin saja. Satu, penolakan terbesar justru dari keluarga terdekat. Siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah Uzza atau Abu Lahab. Penolakan terbesar. Hikmah kedua, pentingnya dakwah terang-terangan. Tadi kita sebutkan ya, Nabi berdakwah secara jahron atau secara terang-terangan. Kemudian, simbol kebinasaan bagi penentang agama. Surah Lahab ini akan menjadi simbol kebinasaan bagi siapa saja, kapan saja, sepanjang waktu dan masa, ya, sepanjang zaman tentang orang yang menentang agama. Kemudian di sini Allah hadirkan mukjizat Al-Qur'an, ramalan kematian Abu Lahab. Jadi orang yang masih hidup setelah sekian tahun sudah diramalkan nanti matinya sebagaimana. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang ya. Arti dan makna perkata. Arti dan makna perkata. Baik, ini suratnya ya. Kita baca lagi lah biar semakin berkah ini yang tadi belum baca atau yang baru hadir atau baru menyimak. Kita baca bareng-bareng lagi. Surat ini yang akan kita pelajari. Kita baca, Anda baca dari sini, kemudian ibu-ibu yang hadir dari rumah boleh dibaca dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah membacanya. Kita lanjut makna perkata ya, perkata dalam segi bahasa Arab atau segi linguistiknya dulu. Baik, kita mulai kata tabbat. Tabbat secara bahasa diartikan binasa. Ya, dari kata tabba. Nanti kita terangkan lagi ya. Ini secara terjemah bebas dulu. Yada itu dari kata yadun yadani. Yadun itu satu tangan, kalau dua yadani. Cuman nunnya mana ini? Nunnya hilang. Aslinya tabbat yadani Abi Lahab. Nah, dalam gramatikal bahasa Arab, ini kalau sudah disandingkan dengan orang atau sandingan dengan idhofah namanya, mudhaf ilaih, maka nunnya menjadi hilang. Tapi tahu dari mana ini dua? Karena ada alif ini. Ada alif ini, aliful isnain, alif yang menandakan dua. Yadun yadani. Ya. Kemudian Abi Lahab artinya Abu Lahab ya. Tadi siapa namanya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kemudian watab dan watabba. Sama, tabba diulangi lagi, tabba artinya telah binasa. Nah, unik nih ya. Telah binasa kedua tangannya, kemudian Abu Lahabnya juga binasa, gitu maksudnya. Kedua tangan Abu Lahab binasa, kemudian Abu Lahabnya juga telah binasa, padahal orangnya masih hidup. Tapi disebut binasa. Nanti kita bahas. Kita lanjutkan ayat kedua. Ma aghna anhu. Kita ambil sini ya.
Artinya ma tidak, aghna'an artinya berguna. Atasnya tidak berguna, tidak bermanfaat atas diri Abu Lahab. Apa yang nggak berguna atas diri Abu Lahab? Maluhu, semua hartanya tidak berguna. Wa ma kasaba, dan apa yang diusahakannya, semua usahanya juga tidak berguna. Jadi ada dua ya di sini ya, hartanya dan semua usahanya tidak berguna untuk dirinya. Baik. Ini baru menerjemahkan, nanti kalau pengen mendalam kita sabar pelan-pelan. Ayat ketiga, sayaslana dzata lahab. Akan ya, dia akan masuk naran, api neraka, dzata lahab. Zat ini artinya sifatnya ya, sifatnya dari neraka, zatnya bergejolak atau besar gitu ya, api yang sangat besar, membumbung tinggi, menyala-nyala, menggelegar dan lainnya. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Bahkan bukan hanya Abu Lahab, bukan hartanya saja, bukan usahanya, bahkan termasuk istrinya, wamro'atuhu, dan perempuannya, istrinya. Siapa namanya tadi? Ummu Jamil. Baik. Istrinya yang bagaimana? Hammalah, perempuan pembawa, dari kata hamil ya, hamil sama. Kenapa hamil? Karena dia membawa di dalam perutnya. Gitu ya. Kemudian hatab, kayu bakar, istrinya pembawa kayu bakar. Ini apa ini kayu bakar nih? Nanti kita terangkan. Yang penting secara bahasa hatab itu artinya kayu bakar. Kemudian ayat terakhir, fi jidha hablum mim masad. Nah, dua ayat terakhir ini ngomongin siapa? Ngomongin istrinya. Kalau dua ayat pertama ngomongin Abu Lahab, dua ayat terakhir ngomongin istrinya. Ini sepaket, dua-duanya dapat dua ayat ini. Fi jidha, di lehernya. Nah, kenapa disebut leher? Nanti kita bahas. Di leher istrinya ada tali, habel. Tapi talinya dari min masad, dari sabut. Ada apa nih leher? Kok tiba-tiba ngomongin leher? Kok lehernya ada sabut? Nanti kita terangkan. Jelas ya, yang penting secara bahasa kita kenal habel apa? Tali. Masad apa? Sabut. Jid, leher, kan gitu. Nah, nanti biar supaya nanti kita baca secara terjemahnya sudah nggak bingung. Ditambah nanti pemaknaan mendalam akan lebih paham lagi insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Apa sekarang? Terjemah bebasnya dulu. Ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Oke ya, kita ngomongin apa? Yang binasa pertama kedua tangannya, dan sesungguhnya dia akan binasa. Bukan akan sebenarnya, telah binasa kalau secara bahasa. Kalau akan tuh beri apa? Nanti, tapi nggak apa. Kemudian ma'agna anhu maluhu tadi, wa makasab, tidaklah berfaedah. Tadi kan kita sebutkan manfaat atau berguna ya. Kepadanya apa yang nggak bermanfaat? Harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dua hal ini nggak bermanfaat bagi Abu Lahab. Nah, kemudian Allah memberikan declare-nya, justifikasinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak nih. Padahal masih hidup tapi sudah ditakdirkan kelak dia akan masuk api neraka. Kemudian ayat ke-45 apa tadi? Ngomongin istrinya. Wa mro'atuhu, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya. Jadi ayat 1 2 ngomongin Abu Lahab, ayat ketiga declare-nya dari Allah, ketetapan dari Allah. 45 kondisi istrinya. Baik ya. Sekarang kalau secara terjemah sudah jelas, kita akan masuk tadabburnya per ayat. Ya, tadabbur per ayat. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat, karena takutnya ini waktunya. Insya Allah nanti kita akan banyak buka, kalau masih ada waktu, untuk tanya jawabnya. Kita mulai dari kata tabat. Tabat. Apa artinya? Kata tabba itu dari kata
Tabba yatubbu tabban. Artinya dalam bahasa Arab secara linguistik binasa, hancur, rugi secara total dan permanen. Ya. Baik. Ini dari kata tabba yatubbu. Baik di awal tabbat ini untuk muannas, kenapa? Karena subjeknya adalah ya tangan. Tabba yang kedua subjeknya nggak pakai tak karena Abu Lahabnya. Nah, tabba ini bukan sekedar kerugian biasa, melainkan kerugian yang terjadi baik di dunia, akhirat, dan secara moral. Kata ini mengandung makna kutukan Allah yang penuh murka. Ya, ketika Abu Lahab menyebut tabban laka ya Muhammad, wow, dia mengutuk Nabi Muhammad. Langsung dibela oleh Allah, kamu yang terkutuk wahai Abu Lahab. Dari Allah, kemudian Nabi Muhammad pun karena membaca ini ikut mengutuk juga. Masya Allah. Sahabat yang mendengar dia membaca ini ikut mengutuk juga. Bahkan seluruh umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, termasuk kita yang baca ini, mengutuk Abu Lahab. Masya Allah. Jadi kalau kita istilahnya dikutuk, ya kalau yang ngutuk satu orang itu kan celaka kamu satu orang, belum seberapa. Abu Lahab dikutuk oleh seluruh umat manusia dari awal sampai akhir kiamat nanti. Masya Allah. Lagi-lagi, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, dahsyat sekali. Masya Allah. Nah, Ibnu Katsir menyebut bahwa ini adalah doa. Mengandung dua. Tabbat ini dan tabba di akhir itu mengandung dua hal. Pertama adalah doa, mendoakan kepada Abu Lahab supaya binasa. Bersamaan doa, itu juga kabar nyata. Kabar nyata yang pasti akan terjadi kepada Abu Lahab. Kalau kita doa, hari ini kita doa kan belum tentu terjadi. Tergantung Allah kan gitu. Tapi kalau Allah yang berbicara dalam ayat ini, maka itu didoakan sekaligus nanti juga terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, seandainya saja Abu Lahab mau beriman, setelah turunnya surat ini, maka batal ini. Ya, Al-Quran dan juga Nabi-Nya SAW batal itu. Tapi itulah semakin membuat kita yakin, membuat kita semakin beriman, semakin amazing gitu kan, dengan surat Lahab ini. Karena sampai akhir kematiannya terbukti ini betul-betul binasa. Masya Allah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan yang artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bukan hanya doa, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. Baik, jelas ini ya. Kita lanjutkan. Yada Abi Lahab. Yada tadi apa? Bentuk musanna. Musanna artinya dua ya. Isnen. Musanna isnen. Dari kata yad, tangan. Tadi udah kita bahas di makna linguistiknya tadi. Makna tersiratnya apa? Kenapa harus dua tangan? Nah, Allah menyebut dua tangan adalah simbol kekuatan. Kita tahu Abul Uzza ini atau Abu Lahab ini dia punya kekuasaan. Dia orang terhormat, tokoh di Quraisy. Dan dia kaya raya, dia punya usaha. Ya, tapi disebutkan seluruh kekuatan dia, strategi dia, dan upaya Abu Lahab akan sia-sia semua. Kekuatan dia, semua usaha dia, kekayaan dia, sia-sia. Padahal orangnya masih hidup, luar biasa. Tapi sudah dijustifikasi seperti itu. Hikmahnya apa? Islam mengajarkan bahwa kerja keras kita hari ini bekerja, banting tulang, kemudian peras keringat, berangkat gelap, pulang pun gelap. Usaha keras itu. Yang dagang pun juga strateginya ikut sana sini, semua strateginya diikutin. Kalau tidak diiringi iman, akan menjadi kehancuran. Buktinya ini Abu Lahab. Buktinya lagi, jauh sebelum datangnya Abu Lahab ada Qorun. Hancur. Jadi kalau ada hari ini, ya, siapapun dia, entah itu atas nama
9 cacing atau 9 apapun, kalau tidak beriman hancur, udah kita yakin ini. Ya, hancur. Dan kita wajib beriman karena ini adalah Al-Qur'an. Tapi kalau kekayaan, kerja keras diiringi keimanan akan menjadi siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lainnya, penuh keberkahan. Bahkan ingin apa? Kisahnya siapa? Kisahnya Abdurrahman bin Auf itu pengen menjadi miskin, nggak bisa, gagal. Karena Allah menjadikan dari tangannya penuh keberkahan. Baik, tadi sudah ya, nama aslinya Abdul Uzza, tadi sudah. Namun Al-Quran menyebutnya Abu Lahab, yang bermakna ayah dari api yang menyala. Abu Lahab ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Abu Lahab tadi, ini adalah bentuk sarkasme ilahi. Nama panggilannya yang menunjukkan bahwa nasibnya sesuai dengan julukannya. Namanya Lahab, Abu Lahab, sesuai dengan nasibnya. Terbakar dalam api. Ya, tadi apa namanya? Abu Lahab artinya dalam bahasa Indonesia, Abu itu ayah, Abun ya, Abi. Lahab, api yang menyala-nyala, berarti ayah dari api yang menyala-nyala. Ternyata namanya sinkron dengan nasibnya, yang dia terbakar dalam api neraka. Kemudian kita lanjutkan, watabba. Kata tabba ini menegaskan kembali kata sebelumnya. Tadi sudah disebutkan, sekarang disebutkan. Artinya, dan sungguh dia telah binasa. Ya, sungguh dia, Abu Lahab, betul-betul telah binasa. Kenapa telah binasa? Karena menggunakan fi'il madhi, past tense. Lah orangnya masih di sini kok binasa gimana? Berarti apa? Takdirnya sudah mendahului dia. Ya. Takdirnya sudah mendahului dia. Ya. Ya bagi orang yang contohnya ini secara logika saja. Kamu nanti gagal loh. Kamu nanti gagal. Kalau kamu jangan kerja di sini, kamu gagal. Tahu dari mana? Oh, dia bukan nabi. Seharusnya kita akan memperbaiki diri kan, memperbaiki diri. Tapi ya namanya Abu Lahab. Ketika disebut kamu pasti binasa, malahan nantang, ya betul-betul terjadi. Ya, kalau dia gunakan logikanya, akal pikiran yang cerdas, ya dia beriman dong supaya gagal nih. Tapi ya seperti itulah. Penegasan ini menyatakan bahwa kerugiannya sudah dipastikan oleh Allah. Bukan sekedar akan terjadi, akan tetapi sudah terjadi dalam penilaian Allah. Ya, sudah terjadi dalam penilaian Allah. Baik. Apa pelajaran di ayat pertama ini? Pelajarannya lihat. Banyak orang hari ini merasa cukup dengan status sosial. Ya, sebagai direktur, manajer, bos dan lainnya. Ya, kalau mungkin kekuasaan, mungkin presiden, mungkin dia gubernur lainnya, dia merasa cukup. Merasa pendidikannya tinggi, doktor, profesor. Kekayaannya mungkin sudah kaya raya, ngalahin kawannya lain. Atau jabatan, lalu meremehkan agama, nggak mau ibadah, nggak, bahkan menolak seruan dakwah, bahkan mencemooh ulama dan para dai yang dia adalah para pewaris Nabi. Ini yang terjadi realitanya. Maka ayat ini mengingatkan bahwa kehormatan sejati bukan pada posisi, ya, bukan status sosial, bukan pendidikan tinggi, bukan kekayaan, tetapi pada sikap terhadap kebenaran. Ya, sekelas paman Nabi loh. Ya, orang tertinggi kekayaan sekarang itu dia bukan siapa-siapa Nabi. Orang yang jabatannya tinggi saat ini dia bukan siapa-siapa Nabi. Ya, ya pamannya Nabi loh. Dia bisa dihinakan Allah karena menentang dakwah. Mohon maaf ini ya, kalau seandainya istilah-istilahnya apa ya, kalau zaman sekarang ini persekusi ulama ya, persekusi ulama itu mungkin dia merasa bangga dengan jabatan. Ya. Tapi lihat saja nanti perhitungannya. Allah nggak pernah tidur. Ya. Allah nggak pernah lalai. Lihat perhitungannya Allah. Ya. Baik. Karena kalau ulama ini sudah dihina, sudah dicemooh, terus siapa yang akan menyeru dakwah ini? Ya. Baik, ini bukan pembelaan ya, tapi kita menyebutkan ya
Ya memang harus dibela sih ya. Kalau bukan dibela siapa kan itu? Masya Allah. Baik, ini pelajaran dari ayat pertama. Kemudian kita masih ngomongin Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata ma aghna'an, ini saya tambahin aghna'an ini ya. Artinya tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menyelamatkan. Apa yang tidak menyelamatkan? Maluhu, kekayaan yang telah dimiliki. Mal, harta, semua harta yang dia miliki. Ya. Wa ma kasaba, semua usaha dan pekerjaan keras yang telah ia lakukan untuk menambah harta. Ini ya. Jadi kita lihat polanya, ya. Ketika ada penentang seruan dakwah, penentang kebenaran, siapapun Anda, gitu kan, bahkan sekelas pamannya Nabi, maka semua harta dia, kedudukan dia, jabatan dia, semua yang dia usahakan, semua usahakan itu apa? Ya semua pekerjaan keras dia, jabatannya, statusnya, dan ya, tidak ada manfaat sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Bukan di mata manusia ya, di mata Allah. Mungkin di mata manusia akan dibanggakan oleh pengikutnya. Tapi di mata Allah ini bahaya, berat. Di sini kita kasaba lebih abstrak, lebih luas daripada mal ya. Kalau mal itu harta. Ini mencakup pengaruh. Ya, tadi dia punya pengaruh, mungkin orang itu punya pengaruh, punya nama baik, relasi bisnis, bahkan anak-anak. Ya, semua masuk kasab. Jadi semua kasab ini bisa masuk pengaruh dia karena punya jabatan, punya nama baik, dia punya relasi. Nggak akan berguna kalau dia punya sifat seperti sifatnya Abu Lahab, apa? Yang menentang kebenaran. Baik. Kita lanjutkan. Allah menegaskan bahwa harta Abu Lahab, ini pengulangan ya biar lebih jelas saja. Dan segala usahanya kasaba tidak akan berguna sedikit pun di hadapan azab Allah. Kalau sudah kena azab, nggak berguna itu. Capek-capek di dunia ngejar jabatan, capek-capek di dunia ngejar harta, sampai nyogok, sampai sikut kanan, sikut kiri. Kalau sudah di hadapan azab Allah, habis itu nggak berguna. Bahkan seluruh kekayaannya yang dia banggakan hari ini, ngerasa dia selamat, semua membantu dirinya, semua manusia, semua lembaga, semua instansi membantu dia. Contohnya kalau ada, tidak bisa membelanya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Wabah Zuhail, ya ini ulama kontemporer masyhur ya. Beliau berkata, ini menunjukkan bahwa harta dan anak tidak ada gunanya di hari kiamat kecuali amal soleh dan keimanan. Anak ini diantara makna kasab tadi ya. Karena disebut abstrak, lebih abstrak atau lebih luas. Nah, di era kapitalisme saat ini kita ingin menghadirkan realita secara relevan yang saat ini ya. Di hari yang penuh kompetisi hari ini, banyak orang yang mengejar what you earn. Wah, dapat apa, dapat apa, dapat apa. Aku kalau jabat ini dapat apa. Aku kalau jadi DPR dapat apa. Aku kalau jadi menteri dapat apa. Aku kalau jadi ini dapat apa. Dia hanya mikirkan perutnya sendiri. Ya. Bahkan ya ini saya ngomong saya sendiri. Kalau kamu jadi pengasuh pondok dapat apa? Ayo, anak kena juga nih ya. Kalau ibu ya masing-masing aja lah, sebutin diri sendiri aja. Tapi lupa what you deserve for in akhirah. Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu sajikan untuk akhirat? Allahu Akbar. Nanti kalau saya kerja ini dapat berapa sih? Apa namanya? Gajinya? Apalagi SPJ-nya selalu ngejar duniawi kan gitu, realita. Namanya kapitalis kayak gitu kan. Udah, saya ngomongin diri sendiri Bu ya. Saya pengen menghibur diri sendiri. Kadang kalau capek ini kadang mikirin
Ayo, Ari, what you deserve in akhirat. Udah yang penting Allah siapkan. Masya Allah. Ini ya, ini sama-sama nih ya. What you earn nih, udah ini duniawi. Ya, meskipun kecil gajinya, pendapat kecil nggak apa-apa. Yang penting lillahi ta'ala, yang penting akhiratnya kan gitu. Berat ini, ya berat. Tapi kan kita udah belajar ini. Kita nggak mau seperti Abu Lahab kan gitu. Nah, Abu Lahab adalah simbol seseorang yang kerja keras, kaya raya, sukses dunianya, tapi masuk neraka. Untuk apa? Untuk apa? La haula wala quwwata illa billah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini boleh diulang-ulang nih. Nggak berguna harta yang dia kejar-kejar, nggak berguna semua usahanya. Lah kalau nggak berguna ngapain hari ini dikejar-kejar? Kan gitu. Kita kan bekerja nih pagi, siang, sore, malam, muter capek, masya Allah, lembur dan lainnya dijabanin supaya mendatangkan manfaat kan gitu. Tapi kalau di akhirat malah nggak berguna, malah binasa, yang buat apa kan? La haula wala quwwata illa billah. Ya, untuk melembutkan hati kita baca berulang-ulang nih. Ma'aghna anhu. Nggak berguna baginya harta dan semua usahanya. Ya Allah. Ini untuk Abu Lahab ya. Mudah-mudahan naudzubillah kalau terjadi pada diri kita. Maka jangan terlalu fokus what you earn, tapi what you deserve in akhirah. Ya, ini kata kunci kalau kita lagi kerja nih, capek, udah mau dapat apa? Tambahan gaji kayak mau dapat bonus kayak nggak mikir. Ya, itu cuman wasilah. Yang penting Allah ridho kan gitu. Baik, ini luar biasa nih. Kita percepat saja lah. Pelajaran utama, dunia modern mengajarkan bahwa kekayaan adalah ukuran kesuksesan. Nah, mak jelek ini ya. Ya, sukses itu apa? Kalau sudah kaya raya, sukses. Tapi surat ini yang hari ini kita pelajari, kenyataannya sebaliknya. Hari ini banyak yang rela menukar iman demi uang, berani korupsi, berani suap. Ayo, ya, pengen masuk ke A itu ya apa aja ya, pengen masuk kerja di B, suap dulu. Kok pede sekali dia, ngerasa aman dia, menjual auratnya, la haula wala quwwata illa billah, menjual ayat. Nah ini para ustadz nih, la haula wala, memalsukan kebenaran ya, memalsukan kebenaran, bukan yang lain ya. Kalau yang lain ya terserah ya. Surat ini mewakili suara Allah yang mengingatkan bahwa uangmu tak akan bisa menebus satu tetes siksa di neraka. Uang yang saat ini kamu kejar dengan cara yang haram, satu tetes pun tidak bisa ditebus ya siksa neraka. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, ini berat nih, baru 2 ayat nih, berat ini ya. Ini saya ngomongin saya sendiri, kalau ada yang ngepas ya mudah-mudahan bisa buat refleksi atau buat muhasabah untuk kita semua. Ma aghna anhu malu wa makasab. Indah sekali Bu ya. Kalau kita pahami makna ini indah sekali ini, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan masih dapat makna yang tersembunyi dan lainnya ya. Baik. Ayat yang ketiga. Sayaslana rong dzata lahab. Kata sayasla, kata ini kata sotlaya, yang berarti membakar, tapi bakarnya dari dalam, bakar dari dalam dan menetap lama, itu namanya yasla. Artinya, ya, Abu Lahab nanti akan masuk ke neraka dan terbakar dengan rasa sakit yang dalam dan terus menerus. Kalau bakarnya kita bakar apa? Ayam bakar gitu ya. Itu kan cuma permukaan, tapi ini yasla, ini bakar dari dalam. Dan bukan hanya bakar dari dalam, tetap menetap dan terus menerus.
Ini kata yasla. Nar, udah ya kita lewati. Nar itu apa? Neraka. Zatal lahab. Apinya zatal lahab yang memiliki nyala api, artinya berkobar, bergelora, melambung tinggi. Jadi cara membakarnya bukan hanya sekedar pakai arang, itu enggak, tapi api yang lahab, berkobar, menyala dahsyat, melambung tinggi. Nah, Allah dalam ayat ini menggambarkan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala, yaitu azab yang paling pedih. Nyala api disebut di sini sebagai lahab, mencerminkan keterkaitan antara namanya dan nasibnya. Nah, itu ya. Namanya Abu Lahab, tapi dapat konsekuensi siksa. Nama siksanya juga lahab. Ada ikatan antara nama dengan nasibnya. Nah, gimana ini? Nah, pelajaran utamanya, ya, kita nggak perpanjang di sini. Ini nama itu mencerminkan isi batin dan nasib akhir seseorang. Ya, namanya Abu Lahab dapat nasib lahab juga. Sebuah isyarat tajam akan konsekuensi dari karakter buruk yang terus dipelihara. Maka di sini apa poinnya? Maka kurang tepat istilah apalah arti sebuah nama. Itu salah. Apalah arti sebuah nama? Yang benar dalam Islam, nama adalah doa. Nama adalah doa. Ya, yang namanya belum ada doa kita cari nih ya. Ana juga awalnya bingung, nama anak Ari ini apa? Akhirnya tak tanya ke orang tua, Ari itu katanya anak kan gitu. Cuman akhirnya tak bikin yang baik ya. Ari, anak rajin ibadah, doa gitu. Udah gitu ya. Ya suka-suka saya, namanya saya kan gitu. Kalau ibunya punya nama apa ini ya? Ya silakan cari nama yang terbaik lah. Di dalamnya mengandung doa. Nah, maka berilah nama terbaik untuk segala halnya. Nama anaknya siapa? Ya, harus sesuai dengan nama yang baik. Anak punya kenalan tuh. Ya Allah. Ya, kenalan namanya Ibnu Syaiton. Ibnu Syaiton. Berarti kan anak setan. Ini gimana ceritanya? Ya Allah, itu ada bener. Namanya Ibnu Syaiton. Ya Allah, berarti dia berharap anaknya itu jadi setan gimana? Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Nama usaha anak-anak kan apa itu? Sambal neraka, sambal neraka itu gimana? Dan nama-nama nggak jelas itu dilarang. Itu dilarang ya, dalam agama nggak boleh. Harus dengan istilah-istilah yang baik. Ya, usaha berkah ya akan berkah kan doa. Ya. Baik, nama-nama yang mungkin yang sering seliweran ya, dia nggak boleh itu sebenarnya, harus diganti. Ya, sambal setan. Kasihan setannya nggak punya sambal gitu. Sambelnya diambil. Gitu. Ya Allah. Baik, ini contoh-contoh yang mana namanya Abu Lahab pun akan dapatkan lahab. Maka dari sini ya kita ingin yang baiklah dalam nama tersebut. Ayat keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, tadi apa? Wa mra'ah imrati istrinya. Namanya siapa? Ummu Jamil bint Harb tadi ya. Yaitu saudari Abu Sufyan. Ternyata bukan Abu Lahabnya saja, tetapi ternyata orang terdekatnya Abu Lahab juga dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena perannya adalah menghasut. Perempuan ini, mohon maaf, izin ibu-ibu. Ibu-ibu nih yang hadir ya, hati-hati nih. Ini berikan contoh nih ya. Contoh paket lengkap nih. Baik suami ataupun istri nih. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini ya. Jadi istri, karakter istri itu tergantung suaminya kan gitu. Kalau kita lihat sini, ya sepaket ini dah, paket lengkap. Ya, suaminya Abu Lahab dijamin binasa, istrinya ketimpa juga hukuman yang sama karena perannya yang menghasut, menyebar kebencian, menentang dakwah Nabi. Maka jangan sampai seperti istrinya Abu Lahab. Terus seperti apa? Ya istrinya Nabi tentunya. Gitu. Dan kalau suamiku nggak baik, contoh istrinya Fir'aun, Asiyah.
Ya, jadi no excuse. Oh, suamiku kayak gini lah, terus gimana? Kalau suami kayak gini terus ingin jadi Ummu Jamil kan enggak. Contoh Fir'aun, meskipun suaminya yang nggak seperti Fir'aun juga, jangan ya. Suaminya nggak kayak Fir'aun. Tapi anggap suaminya mungkin nggak baik, tapi jadilah Asia. Ya, jadilah Asia. Atau jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Siapa? Suaminya soleh, istrinya nggak baik. Istri Nabi Lut contohnya, naudzubillah. Nah, artinya kalau pengen mencari refleksi, pelajaran sebagai seorang istri, Anda semua lengkap. Ya, lengkap dalam Al-Quran. Ya, suaminya baik, istrinya baik, ya Nabi SAW dengan Aisyah ataupun Khadijah dan lainnya itu udah paket lengkap. Suami buruk, istri buruk, ini yang kita pelajari. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Suaminya buruk, istrinya soleha, Asiyah gitu kan. Atau suaminya baik, istrinya buruk. Nah, siapa? Dari apa? Istri Nabi Lot contohnya, ataupun yang lainnya. Baik. Hammalatul hatab, hammalatul hatab. Nah, pembawa kayu bakar tadi ya, pembawa digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Apa maksudnya di sini? Yang dalam budaya Arab bisa diartikan penyebar fitnah dan kebencian. Karena Arab dulu, orang-orang jahiliyah dulu, orang yang menyebarkan aib itu disimbolkan dengan pembawa kayu bakar untuk menyalakan api permusuhan. Nah, ini berarti simbolik ya, sebagai simbol. Bukan berarti nanti loh, saya kemana-mana bawa kayu nih, apa nggak boleh? Nggak, tergantung. Ini adalah simbol. Simbol penyebar fitnah. Nah, pas ini karakteristik seorang perempuan yang buruk itu adalah yang pembawa fitnah. Suka ngadu domba, suka memfitnah, dan itu Bu bermula dari suka ghibah. Hati-hati. Ya, perempuan pembawa kayu bakar. Artinya perempuan yang menyebarkan aib. Kenapa kayu bakar? Karena kayu bakar itu untuk menyalakan api. Api apa? Api permusuhan. Maka disebut hammalatal hatab. Jelas ini ya. Imam Al-Baghawi menyebutkan dia biasa menyebarkan keburukan Nabi dan memfitnahnya. Nah ini, maka disebut hammalatal hatab. Maka Allah menjadikan dia pembawa kayu bakar neraka. Pembawa kayu bakar neraka. Maksudnya apa? Suaminya tadi bakar nyala api yang meluap-luap, ternyata yang ngasih bahan bakarnya istrinya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata tungku apinya itu yang bikin besar itu istrinya sendiri. Ya Allah. Ya, istri yang pasangan yang mungkin selama ini kita bahagiakan, yang kita cintai, ternyata sama-sama mendukung untuk sama-sama disiksa. Baik. Nah, ini pelajarannya. Ayo, kita muhasabah lagi. Muhasabah untuk diri kita, keluarga kita. Banyak pasangan atau keluarga saat ini saling meneguhkan dalam kemaksiatan, saling bergotong royong dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan dan terhadap kebencian kepada Islam. Ada ya? Satu paket yang Abu Lahab dan Ummu Jamil zaman now ini banyak dia. Sepaket dua-duanya membenci Islam. Ini banyak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat hidayah justru menjadi markas penghinaan terhadap agama. Mudah-mudahan bukan keluarga kita, bukan pasangan kita. Maka jangan sampai rumahmu menjadi markas Abu Lahab. Nanti ditulisin gerbang markas Abu Lahab nih. Meskipun nggak ada, tetapi kalau di dalamnya itu penuh kemaksiatan, mendukung kemaksiatan, udah tulisin saja rumahnya, markas Abu Lahab, gitu aja. Maka jadikan keluargamu sebagai pendukung dakwah. Ayo di rumahnya, markas dakwah Nabi Muhammad itu nggak apa-apa.
Kalau ada orang yang berdakwah, dia yang pertama kali membantu. Rumahnya dikit-dikit share, tapi yang di-share adalah dakwah, bukan kebencian terhadap Islam. Ya. Rumah yang penuh zikir dan menyelamatkan. Ayo, kita evaluasi masing-masing rumah kita. Apakah markas Abu Lahab atau markas dakwah? Dari mana? Ayat yang keempat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ayat terakhir, ini kita percepat aja ya, supaya yang penting clear aja, jelas aja. Karena kita buka pertanyaan. Fi jidha hablum mim masad. Kata fi jidha, kalimat ya, kalimat fi jidha, di lehernya. Jid artinya leher. Berarti leher bagian atas, khususnya wanita yang biasa diberi perhiasan mahal, kan gitu kan, di lehernya ada perhiasan. Nah, Allah menyebutkan leher, kenapa? Allah ingin menyebutkan karena leher inilah biasanya untuk pamer perhiasan. Untuk wanita ya, kalau laki-laki ngapain? Ummu Jamil dikenal sebagai wanita bangsawan yang suka memamerkan kalung mahal. Ada nggak wanita ini yang hadir ataupun sekitar kita yang merasa dia adalah orang kaya, bangsawan, dan pamer barang-barang mahal? Kalau Mujamil di lehernya, tapi bisa jadi orang zaman now pamer di gelangnya. Wah, kerincing, 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 supaya orang tahu di sini ada gelang gitu kan. Ya, megang HP, mana HP anaknya? Wah, megang HP, HP-nya apa? Ada Apple penyok kan. Wah, oh, HP ku penyok HP. Ini bukan Apple ya, ini kan Android Cina ini. Wah, langsung dipamerkan. Ini nggak beda jauh dengan Ummu Jamil dia. Dia pamer di lehernya ada barang mahal. Tapi ternyata lihat. Namun Allah menggambarkan di lehernya nanti justru ada tali kasar dari serat api. Api di lehernya yang dia pamer tadi. Bentuk penghinaan status sosial yang paling ekstrim. Naudzubillah. Jadi yang pamer di dunia, Allah hinakan di akhirat. Maknanya, wanita ini sombong. Ini itu siapa? Ummu Jamil ya. Tapi realitanya banyak kanan kiri kita yang dia ada wanita yang sombong. Dengan perhiasan dan keanggunan di lehernya. Dan Allah menggantikan dengan tali kasar yang merendahkannya. Tali apa? Tali dari serat api neraka. Allahu Akbar. Kalimat hablun min masad artinya tali dari serabut kasar atau tali yang sangat kuat dan menyakitkan. Ya. Secara logika atau secara kiasan biasanya digunakan untuk barang yang berat, yaitu hablum min masad. Simbol apa ini? Simbol bahwa dia akan dihukum dengan alat yang ia gunakan sendiri untuk menyakiti dakwah Rasul. Atau bahwa kesombongan dan fitnahnya membelenggunya sendiri. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Allah mengubah simbol kesombongan dunia, tadi pamer harta dan lainnya, menjadi simbol kehinaan akhirat. Ya. Dan itu bukan hanya Ummu Jamil, semua contoh yang ada sudah terbukti jauh dari sebelum ini. Siapa? Fir'aun, sombong dengan kekuasaan, menjadi simbol kehinaan. Ya, yang pernah kita bahas, Fir'aun sombong, dia paling tinggi, Tuhan paling tinggi, maka Allah matikan dia di tempat yang paling rendah di atas muka bumi. Mana itu? Palungnya apa? Lautan yang paling mendalam. Maka itu diantara simbol kenapa Fir'aun mati di laut gitu kan. Di tempat yang paling rendah. Apa yang dulu dipakai untuk pamer, ayo. Kalau di dunia dia pamer dengan rumahnya, pamer dengan perhiasan, pamer dengan baju, pamer dengan itu dan lain.
akan menjadi sumber azab di neraka. Dalilnya fi jidha hablum min masad. Maka hati-hati dengan perhiasan dan harta yang digunakan untuk pamer, untuk menyakiti, untuk menghina orang lain atau menentang syariat. Allah bisa membalas dengan cara membalik simbol dunia menjadi azab akhirat. Terus gimana dong? Ya nggak usah pamer. Nggak usah pamer. Yang boleh pamer, boleh sombong adalah Allah. Kita ini cuma titipan. Dititipin kok pamer kan gitu kan? Kan lucu. Ada tukang parkir pamer, oh ana dong tukang parkir punya Ferrari. Lah itu kan bukan punya ente kan itu kan titipan. Sama rumah ini, jabatan ini, itu kan punya Allah, cuma titipan. Jadi nggak ada pamernya kan gitu. Ya, nggak ada pamernya. Oke, terakhir review secara umum ya, tadabbur reviewnya, apa yang kita dapatkan dari surat ini? Ya semuanya tadi syarat dengan makna ya, maknanya banyak. Tapi kalau boleh kita secara universal, secara global, maka satu, hati-hatilah permusuhan terhadap kebenaran. Kita mungkin nggak suka dengan syariat A contohnya. Nggak suka dengan jenggot contohnya. Nggak suka dengan cadar contohnya. Tapi nggak berhak untuk menghina. Kita mungkin berbeda pendapat, silahkan, tapi tidak boleh menghina. Takutnya masuk bagian di sini. Karena para ulama pun sudah ulama yang ahli, yang kompeten ya. Kalau kita kan bukan ulama, kita kan orang-orang yang sekedar kira-kira kan gitu. Semua ulama sudah membahasnya. Kan ada zaman-zaman sekarang merasa paling benar, padahal belum tentu dia benar. Maka hati-hati permusuhan terhadap kebenaran. Kedua, jangan merasa aman dengan kekayaan, keluarga, pengaruh sosial. Itu tak akan menyelamatkan tanpa iman. Kekayaan tanpa iman, udah banyak contohnya. Keluarga, ya Allah, ternyata malah menyeret masuk neraka. Sosial, jabatannya nggak ada gunanya kalau tanpa iman. Ketiga, kebencian terhadap Islam tidak akan luput dari pembalasan Allah. Siapapun orangnya yang membenci Islam, bukan Islam yang dia benci, tapi yang memiliki Islam, Allah. Tinggal nunggu saja balasan Allah. Allah tidak pernah tidur. Ya. Wanita harus berperan. Mohon izin ibu-ibu harus punya peran dalam mendukung dakwah. Tapi anak kerjanya nggak ada hubungannya dengan agama, ya nggak masalah. Jadi kan itu dakwah. Dengan berpegang teguh dengan ajaran, jangan menyelisih. Ya. Dan jangan bekerja di tempat tersebut menghancurkan citra Islam. Ya. Artinya pastikan tempat kita bekerja ataupun kita di rumah yang mendukung dakwah. Ya. Karena kita akan menjadi umat yang terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairum ummah. Ya. Akan menjadi umat yang terbaik kapan? Tukhrijal linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita dengan usaha kita, apapun status kita, apapun profesi kita, kalau di dalam profesi tersebut amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian terakhir, kesombongan dan keangkuhan dunia bisa menjadi sebab seseorang dihinakan secara mutlak di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan kalau ada Q&A, question and answer, kita buka ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan lainnya silahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.